Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Bertepatan dengan kita akan mengingat kembali 3 hari setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Hari ini kita akan mengingat dan memperingati kembali hari kebangkitannya. Dia tidak kalah oleh maut, tapi dia bangkit, dia menang di atas segala maut. Dia sudah bangkit, dia sudah menang atas kuasa dosa. Oleh sebab itu kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, kita juga menang di atas pengorbanannya. Dia sudah menang, kita juga menang menjadi umat-umat pilihannya. Haleluya. Kita angkat pujian, dengan apa kan Ku balas segala kebaikannya, luar biasa kasih dan pengorbanannya dalam hidup dan buat kita semua. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. 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 Dialah yang setia, Bapa yang begitu mulia, kasih-Nya yang luar biasa. Dia yang sudah memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk kita semua, untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Pada hari ini, hari yang ketiga, dia bangkit. Dia menang oleh maut. Oleh sebab itu kita juga menang di atas segala kematian dan dosa-dosa kita. Kita dijadikan sebagai umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang sore hari ini. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur, patutlah kita mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya yang luar biasa. Tidak ada yang dapat kita balas untuk membalas cintanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Selain sore hari ini kita persembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Dia. Kita mau berikan yang terbaik, korban puji-pujian, korban ucapan syukur, bukan cuma sekedar lewat lidah bibir, tetapi benar-benar keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Bahwa kita benar-benar bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nyatakan di hadapannya sore hari ini lewat pujian ini.
Kami tidak dapat membalas cinta-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian ini. Naikkan di hadapan Dia. Sambil kita terus menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lagi dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, benar Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Selamanya kami mau sujud mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami selain kami menyembah dan bersyukur kepada Engkau, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, umat-umat pilihan-Mu, umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan sangat bersyukur sore hari ini kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami bawa persembahan kami kepada Engkau. Lewat hidup kami bawa untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau sore hari ini. Lewat hidup kami, lewat apa yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan juga boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Boleh menyenangkan hati Engkau. Karena Engkau melihat Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Engkau memberkati ibadah kami sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di tempat di rumah sidang jemaat-Mu masing-masing. Kau juga hadir di tempat umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketika Dia mati di kayu salib, di hari yang ketiga Dia bangkit. Dia menang.
kita juga boleh menjadi umat-umat pemenang. Nyatakan di hadapannya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala sesuatu. Haleluya. Amen. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, dia hidup, dia naik untuk kita semua. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Ketika dia hidup, ada hari esok yang penuh dengan harapan. Ada hari esok yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Haleluya, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Lagi anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lagi anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar,
sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup pada hari esok. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Ketika dia hidup, kita tidak gentar, kita tidak takut, karena dia pegang hari esok. Dia pegang kehidupan kita karena dia sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Amin. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia sudah mengalahkan maut untuk kita semua. Kita dipulihkan. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagi kita semua. Dia sungguh baik dan amat baik. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kembali boleh diisi oleh kebenarannya. Biarlah kita menjadi bejana-bejana Allah yang baik. Firman itu boleh ada dalam hidup kita. Memulihkan keberadaan kita. Haleluya. Dialah segalanya. Oh Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Amin. Amin. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap memandang dan berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kehidupan kami. Ketika Engkau bangkit dari kematian, kami boleh hidup. Tuhan Yesus, ada masa depan yang penuh harapan yang Kau sediakan bagi kami semua, Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah Allah yang menjadi, Tuhan Yesus, penolong dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami susah, Engkau hiburkan kami, Tuhan Yesus. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan. Engkau pertolongan yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami menjadikan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami hanya bisa berharap dan berserah hanya kepada Engkau, Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini yang kami berikan untuk Engkau. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Bersuaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Kami boleh melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang boleh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami boleh terus mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau lewat kehidupan kami sebagai anak-anak yang sudah dimenangkan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati kami semua. Kuasa Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Kristus. Hari ini kita memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematiannya. Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, dan kita rayakan hari ini, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Dia ini menyatakan bahwa dia menang atas kematian. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa orang, sebagian orang yang mempersoalkan penyebutan hari Paskah itu hari Jumat atau hari Minggu. Ya. Dan ini menjadi sedikit mengganggu ketika kita membahas sesuatu yang sebetulnya bukan merupakan esensi atau inti dari rencana Allah atas penyelamatan manusia. Nah, sebelum kita melihat bahwa apa yang akan kita pelajari, ini perlu kita luruskan bahwa Paskah, ya, kematian Tuhan Yesus, peristiwa kematian dan kebangkitan memang terjadi di masa perayaan Paskah orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa perayaan Paskah ini adalah memperingati hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang terjadi di masa lampau di bangsa Israel merupakan sebuah gambaran, sebuah petunjuk bagaimana Allah bekerja dan bagaimana Allah memenuhi rancangannya. Dan dalam penyelamatan melalui Yesus Kristus ini bukan peristiwa yang dirancang setelah ada Paskah orang Israel, tetapi ini merupakan rancangan Allah sejak semula. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa perayaan Paskah artinya bukanlah perayaan di mana kita berbicara tanggal waktu, tidak. Kita tidak berbicara bahwa kapan Paskah itu, ketika Yesus mati atau tidak. Ini semua merupakan gambaran dari bagaimana Allah mau menyelamatkan isi dunia, mau menyelamatkan manusia, saudara dan saya,
dari kematian. Jadi ketika kita merayakan Paskah ini, kita sedang berbicara perayaan kebebasan, ya. Sehingga Paskah itu sama seperti Natal. Paskah itu harusnya kita alami setiap hari. Paskah itu harus kita alami bahwa Yesus mati dan bangkit untuk kita, supaya kita diselamatkan. Nah, pada sore hari ini saya mengambil tema bangkit dari keterpurukan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, ya. Kita juga mau bangkit, dan kita bangkit dari keterpurukan kita. Keterpurukan apa? Semua yang terkait dengan keterpurukan kita. Terutama saat ini, kita ada di masa di mana bagi sebagian orang ini masa yang sukar. Ada pandemi COVID-19, tidak sedikit orang mengalami kesulitan karena pembatasan-pembatasan yang terjadi, atau ya akibat dari pembatasan itu, ya ada orang-orang yang berniaga menjadi sulit, ya berusaha menjadi sulit, pergi ke sana kemari beraktivitas menjadi sulit, dan itu tidak sedikit membuat orang menjadi terpuruk, baik secara ekonomi maupun mental, ya, dan ini bisa berdampak kepada kesehatan orang, apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan lain di luar COVID ini, ya, bisa persoalan rumah tangga, bisa persoalan memang usahanya sedang tidak bergerak dari sebelumnya, ya. Nah, ada banyak persoalan kesehatan, rumah tangga, anak-anak, dan seterusnya. Untuk kita bisa bergerak maju, bahasa kerennya move on, kita harus bangkit dari keterpurukan, melangkah dengan semangat dan kekuatan. Dan peringatan hari kebangkitan Yesus Kristus ini bisa kita jadikan menjadi momentum, kesempatan bagi kita, momentum untuk bangkit bagi kita yang ada di dalam keterpurukan. Haleluya. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita membuka di dalam surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Surat Roma pasal 6 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Ya, saya ulangi sekali lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak lagi mati, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. Bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa atas dia. Ya. Dia bangkit. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Terutama saudara-saudara kita, mereka percaya bahwa yang mati itu bukan Yesus, ada orang lain. Pada awalnya para rasul juga tidak percaya pada berita kebangkitan Tuhan. Ya, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan melihat kenyataan bahwa Yesus tidak ada di situ, mayat itu tidak ada di situ, memberitakan kepada murid-murid, pada rasul-rasul, mereka tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu kepada mereka, ya. Sudah menyatakan bahwa anak manusia harus disiksa, harus mengalami siksaan dan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Tetapi sebagaimana dinyatakan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, dia telah bangkit, dia hidup. Ya. Dia telah mati tetapi dia bangkit. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, kata bangkit mengisyaratkan ada posisi atau keadaan yang lama, keadaan lama yang tidak siap atau tidak berdaya. Kalau orang mati, dia tidak bisa buat apa-apa, atau orang tidur, atau orang yang ada dalam kondisi tergeletak, ya. Nah,
Kebangkitan menandakan adanya keadaan baru yang sama sekali berbeda. Tuhan bangkit dari kematian dan hidup dengan segala potensinya. Apa potensinya? Ya, dia bisa bergerak sana kemari. Ya. Dia melakukan aktivitas, makan bersama dengan murid-muridnya di pantai. Dia menunjukkan tubuhnya kepada murid-murid. Dia dapat bergerak sebagaimana orang hidup lakukan. Ya. Kalau kita ada di dalam keadaan tidak berdaya, kita perlu bangkit. Haleluya. Nah, apa itu keterpurukan? Sebagaimana orang mati atau orang tidur tidak dapat melakukan aktivitas produktif, ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apapun, entah itu sakit, entah itu tidur, itu tidak bisa melakukan apapun. Demikian orang yang ada dalam keadaan terpuruk. Terpuruk itu artinya merosot, tenggelam. Ya. Keterpurukan ini keadaan yang buruk, yang harus diubah agar hidup berjalan normal. Ya. Orang yang tidak bangkit dari keterpurukan, artinya dia tetap tenggelam, maka dia akan ada di dalam penderitaan yang terus-menerus. Nah, perubahan itu disebut kebangkitan. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit? Tadinya mati, jadi hidup. Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu yang orang hidup lakukan. Nah, kita melihat bahwa apa yang menyebabkan keterpurukan? Ya, kalau kita melihat secara terbatas, artinya ketika kita melihat ekonomi kita terpuruk, kesehatan kita terpuruk, tentunya kita akan melihat sebab-sebab yang ada dengan dekat kita. Oh, toko saya jadi kurang laku karena ini dan itu. Oh, sakit saya nggak sembuh-sembuh karena ini dan itu. Tetapi sejatinya yang menjadi penyebab keterpurukan manusia adalah dosa. Ya. Sejarah keterpurukan manusia itu dimulai ketika Adam melakukan dosa di Taman Eden. Karena ya segala sesuatu ya yang tadinya dikatakan oleh Allah berkuasalah atas seluruh bumi. Manusia diberi otoritas atas bumi, tetapi karena dosa yang dilakukan oleh Adam, maka di dalam Kejadian 3 ayat 17-19 kita bisa baca di sana bahwa Allah mengutuk tanah karena Adam. Itu akibatnya ya dikatakan dengan bersusah payah manusia mengusahakan makanan. Dengan keringat di wajahmu ya, berkeringat. Bapak Ibu, bekerja bukanlah kutukan. Jangan berpikir bahwa kalau Adam tidak jatuh dalam dosa terus makanan datang sendiri, tidak. Bekerja adalah berkat yang Allah berikan kepada Adam. Usahakanlah bumi. Itu bekerja. Adam diberi perintah untuk diberikan tanggung jawab untuk mengawasi Taman Eden. Itu kerja. Tetapi ketika dosa masuk ke bumi, masuk ke dunia, maka Adam harus melawan pemberontakan atau melawan perlawanan dari bumi, dari apa yang tadinya dikatakan akan dikuasai oleh dia. Ya, jadi jangan salah, kerja itu bukan kutukan, bukan hasil akibat dosa. Ya. Yang menjadi akibat dosa adalah hasil yang mengecewakan. Hasil yang mengecewakan. Akibat dosa tidak hanya menyasar kepada, tidak hanya menyebabkan kehidupan rohani yang mati, kehidupan rohani yang rusak, tetapi juga berdampak kepada hasil kerja secara jasmania, ya, dengan susah payah. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan atas dosa. Ya, perhatikan Adam berdosa,
Dosa masuk ke dunia, dosa menguasai manusia, sehingga manusia mengalami dampak dari dosa itu, yaitu mengalami keterpurukan dalam hidup. Jadi jangan salah pikir bahwa apa yang kita alami sekarang itu tidak ada kaitannya dengan keterpurukan hidup kita di dalam dosa. Sebab itu momentum kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus atas dosa, kita juga gunakan menjadi momentum kita hari ini. Dari kemenangan yang Tuhan Yesus kerjakan atau dapatkan, ini berdampak kepada orang percaya juga mengalami kemenangan. Dari situ orang percaya mengalami damai sejahtera dengan Allah. Ya. Jadi damai sejahtera itu bukan cuma sekedar perasaan kita senang Bapak Ibu, tapi damai sejahtera itu lebih kepada bahwa hubungan yang baik, yang harmonis. Kita suka menggunakan kata shalom. Nah, shalom inilah yang kita alami dengan Allah. Ini shalom bukan cuma sekedar salam, tetapi betul-betul ada hubungan yang harmonis dengan Allah. Kalau kita sudah ada dalam keadaan shalom dengan Allah, damai sejahtera dengan Allah, ini memungkinkan kita dikembalikan kepada hidup sesuai dengan rencana Allah. Nah, sehingga orang percaya sejatinya harusnya dia hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Ya, jadi bukan lagi orang yang dikuasai dosa, tetapi merdeka dari dosa, dia dibenarkan di hadapan Allah. Nah, bagaimana hidup orang yang benar di hadapan Allah ini? Ada satu ayat di dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Kitab Amsal pasal 24 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Kenapa ada orang yang roboh di dalam bencana? Ini berbicara keterpurukan hidup. Terpuruk itu artinya dia tidak bisa bangkit. Kenapa? Saya tidak mau katakan orang-orang yang terpuruk itu adalah orang fasik. Alkitab mengatakan orang fasik akan roboh dalam bencana. Tetapi orang benar, sekalipun dia jatuh 7 kali, angka 7 selalu mengarah kepada kesempurnaan. Jadi seberapapun dia jatuhnya, dia akan bangkit lagi, dia akan bangun lagi. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Ya, karena tadi kita lihat bahwa kemenangan yang Tuhan berikan, yang membuat orang benar itu memiliki damai sejahtera dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah, Allah yang membenarkan kehidupannya. Ya. Sehingga ketika orang benar itu jatuh, dia akan bangun lagi. Kita baca satu ayat di Mazmur pasal 55. Kitab Mazmur pasal 55. Kita membaca di ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita punya damai sejahtera dengan Allah, sehingga kita punya keberanian untuk menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Dan karena ada hubungan, artinya timbal balik. Tidak sedikit orang menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, tetapi hanya sepihak. Kalau damai sejahtera dengan Allah ada, kita jadi orang benar di hadapan Tuhan, maka hubungannya timbal balik.
kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan jadikan ayat ini menjadi pincang dengan, oh saya sudah serahkan khawatir saya kepada Tuhan, kenapa Dia tidak memelihara saya? Yang jadi persoalannya adalah tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang goyah. Benar itu goyah. Yang tidak dibiarkan adalah orang benar. Jadi ketika orang benar ini mengalami kejatuhan, mengalami kemerosotan sampai 7 kali, tetapi dia menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupannya dan tidak dibiarkannya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi sangat besar, sangat kuat kaitannya antara keterpurukan hidup dengan kebenaran hidup. Ya. Kalau kita benar di hadapan Allah, maka hubungan kita juga hubungan yang benar, damai sejahtera dengan Allah, takkan dibiarkan kita goyah. Takkan. Bukan berarti orang benar itu tidak mengalami kejatuhan. Bukan berarti orang benar itu tidak mengalami yang namanya persoalan, mengalami. Tetapi kesempatan bagi orang benar itu untuk bisa bangkit jelas lebih besar. Lebih dimungkinkan karena ada Tuhan yang memelihara. Ya. Ada Tuhan yang memelihara. Orang fasik tidak ada. Sehingga ketika jatuh ya jatuh saja terus. Nah, ya, tidak semua keterpurukan adalah akibat dosa, Bapak Ibu. Ya, karena orang benar juga bisa mengalami persoalan. Tetapi kebangkitan adalah milik orang benar. Sebagaimana Yesus Kristus sebagai manusia, dia adalah orang benar. Ya. Dan ketika dia mati, dia menang atas maut dan dia bisa bangkit. Demikian juga orang percaya yang dibenarkan, dia akan mengalami pengalaman kebangkitan. Pertama-tama tentunya secara rohani. Ya. Secara rohani. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana yang harus terjadi di dalam orang percaya. Nah, kalau dikatakan orang percaya, orang benar itu mengalami kebangkitan, berarti dia sebelumnya sudah mengalami kematian. Kalau kita mau mengalami kebangkitan seperti Kristus Yesus, kita juga harus mengalami kematian. Kematian apa itu? Pasal 6 ayat 8 surat Roma tadi. Di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Kristus mati bagi dosa. Ya. Tidak ada alasan Kristus mati kecuali untuk mengalahkan dosa. Demikian juga kita mati dengan Kristus, artinya mati terhadap dosa. Nah, ini katakan kita akan hidup juga dengan Dia. Kita akan hidup dengan Kristus. Kita harus mati terhadap dosa, supaya dosa itu tidak lagi punya kuasa atas hidup saudara dan saya. Dengan demikian, orang percaya akan hidup bersama Kristus. Dan Kolose 3 ayat 1 mengatakan, Kolose pasal 3 ayat 1. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kita yang sudah mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus, dikatakan kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kata harus ini berarti menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu. Kita memiliki kemampuan untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Ya, karena tidak mungkin Allah mengharuskan kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi ketika firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas, itu menandai bahwa kita mampu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tetapi ini tidak menjadikan kita menjadi makhluk asing di tengah dunia ini, Bapak Ibu. Oh itu duniawi, saya tidak ini. Oh saya itu, ya. Ini terjadi di masa lalu kan, ada orang-orang yang sampai tidak mau nonton TV, ya. Yang kemudian sekarang jadi senjatanya kelompok teroris, ya. Semua yang terkait dengan dunia itu adalah kekafiran. Tidak, bukan itu. Sekarang kita menggunakan teknologi untuk menjangkau pelayanan, melakukan pelayanan. Dulu sempat ada pemikiran, oh ini dari antikris dan seterusnya. Ya. Nah, kita tidak jadi makhluk asing di tengah dunia. Namun perkara hidup kita arahkan kepada hal yang di atas, di mana Kristus ada. Apa itu? Kepada hal yang kekal. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kenikmatan hidup apapun yang kita lakukan, semuanya kita arahkan kepada hal yang kekal. Haleluya. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23-24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23-24, di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuh dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya. Jadi di sini dikatakan Allah damai sejahtera akan menguduskan kita seluruhnya. Bukan cuma roh, seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, dalam artian tidak bercacat celah, tidak ada dosa di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Tentu saja kalau hal yang kekal Tuhan persiapkan, ya, maka juga itu berlaku mulai dari sekarang. Pertama-tama roh kita, Bapak Ibu. Roh yang dibenarkan akan menghasilkan jiwa yang sehat, kehendak yang baik, kehendak yang benar untuk memuliakan Tuhan. Dan ini akan terus membawa tubuh kita kepada kebenaran dan kebenaran. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dan tentunya, ya, kita bisa pahami bahwa jika roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, ini adalah orang-orang yang menurut firman Allah, orang-orang yang betul-betul hidup menurut firman Allah, kehendak Allah. Kita ingat berkat yang Tuhan berikan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik dan tidak turun. Ya. Kita mungkin bertemu dengan masalah demi masalah, tetapi kecerdasan spiritual kita yang mempengaruhi kecerdasan emosional kita, ini juga akan membawa kepada kecerdasan hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar. Dalam bahasa yang sederhana, orang-orang yang terpelihara
sempurna oleh Tuhan, tentunya dia akan dilindungi, disertai Tuhan, dan memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupannya. Jadi sesulit apapun masalahnya, orang-orang seperti ini akan tetap menang dan menang. Haleluya. Ya. Nah, mari kita menghayati hari kebangkitan. Kita menghayati kebangkitan yang Tuhan kerjakan, yang dialami oleh Tuhan, bukan hanya untuk sebatas kita merayakan, tetapi kita harus betul-betul menghayati. Ya. Hari-hari sekitar Paskah, ya, kalau sudah masuk ke hari kebangkitan, kita akan banyak bertemu dengan kata-kata dia bangkit. Bahasa Inggris bilang he's risen. Ya. Lalu ini menjadi berlanjut kepada atau menjadi bahan kajian, bahan pembicaraan, diskusi tentang keilahian Yesus semata. Sehingga orang-orang banyak yang menjadi cerdas secara pengetahuan, punya pengetahuan yang mungkin mendalam. Tidak salah, tetapi yang menjadi pertanyaan yang semestinya muncul dan dijawab secara pribadi, ya, kita harus jujur. Apakah sebagai orang percaya, ya, saya juga bangkit seperti Kristus bangkit? Yesus bangkit, kita merayakan. Firman Tuhan katakan, kalau Yesus mati, dia bangkit, dan kalau kita mati bersama Kristus, kita bangkit pula bersama Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah bangkit? Bangkit di sini artinya kita mendapatkan pembenaran dari Allah dan punya hubungan damai sejahtera dengan Allah. Pertanyaan ini akan terjawab, Bapak Ibu, jika kita sudah mengalami kematian terhadap dosa. Ya, kita belum sempurna, tetapi setiap hari kita mematikan dosa yang ada. Ya. Sama seperti Kristus mati, kita juga akan bangkit. Ada orang yang berkata, saya bertobat setiap hari. Nah, ini agak rumit ya, karena kata bertobat itu berarti berbalik. Nah, kalau setiap hari berbalik, ya muter-muter terus. Masa setiap hari bertobat? Yang betul adalah setiap hari kita mematikan dosa di dalam diri kita. Mematikan dosa yang ditimbulkan oleh keinginan daging kita. Hari ini saya punya keinginan dosa. Saya sadar, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya matikan. Saya tidak akan lakukan lagi. Ya. Bertobat ini, ya ini memang nanti mungkin akan ada orang berkata, itu kan namanya bertobat. Ya, tetapi Alkitab lebih mengarahkan kepada kita mematikan dosa yang ada. Ya. Dan kalau kita mematikan dosa, maka kita akan segera mengalami kebangkitan hidup. Hidup kita akan menjadi lebih berkualitas di hadapan Allah, dan tentunya itu akan meningkatkan kualitas jiwa kita, dan itu juga akan meningkatkan kualitas secara tubuh kita. Ya. Roma pasal 6 ayat 5. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sah, mutlak. Kalau kita satu dengan kematiannya terhadap dosa, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Haleluya. Ya. Dengan begitu, kalau kita sudah satu dengan Kristus, kita akan beroleh kemenangan demi kemenangan, karena Yesus sudah menang kepada kita. Haleluya. Nah, kita baca di ayat yang ke-10 sampai 12 di Roma 6 ini.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, sehingga bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan biarkan dosa berkuasa atas tubuh kita yang fana. Tapi mari kita berikan tubuh kita untuk Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Ya. Ini jelas, kalau kita mau merayakan kebangkitan Tuhan, kita juga sedang merayakan kematian Tuhan. Kalau kita mau menikmati kebangkitan seperti Tuhan, kita juga harus mengalami kematian atas dosa. Ya. Maka kita bisa bangkit dari keterpurukan, Bapak Ibu. Apa bukan ya? Ya. Derita akibat keterpurukan secara lahiriah sejatinya adalah masalah psikis, masalah persoalan pikiran. Ya. Ada pernyataan begini, itu mah tergantung orangnya, atau masing-masing orang beda lah. Ini menunjukkan bahwa penderitaan lebih merupakan persoalan respon, ya, tanggapan kejiwaan terhadap masalah yang sedang dialami. Ada orang yang kehilangan uang, ya, kehilangan 100.000, pusingnya 7 keliling. Ada orang yang kehilangan 1 juta, 2 juta, santai-santai saja. Kenapa? Iyalah, yang punya 1-2 juta, dia itu kecil buat dia, tapi buat yang 100.000 itu besar. Nah, ini di sini persoalannya. Ya. Ada orang yang menganggap persoalan itu kecil, ada yang menganggap persoalan itu besar. Nah, orang benar yang mengalami kebangkitan dan hidup bersama Kristus, yang mengarahkan pikirannya kepada perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang kekal, tentunya dia adalah orang-orang yang selalu mengalami damai sejahtera dengan Tuhan, perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang otomatis akan punya pengalaman dengan Allah, pertolongan-pertolongan dengan Allah, sehingga dia punya tanggapan yang berbeda terhadap permasalahan. Dia bisa berkata, kalau sekarang saya punya masalah, dulu saya ditolong Tuhan, maka dia akan ingat itu. Dia akan lebih santai. Ya. Kita kehilangan uang barangkali, kehilangan barang. Kenapa kita tidak susah? Bukan karena barangnya tidak berharga. Ya. Ketika saya kehilangan motor, siapa bilang saya nggak susah? Ya susah, karena itu buat pelayanan. Tetapi apa yang membuat saya tidak susah hati? Saya cuma berpikir, itu dari Tuhan. Ya, itu dari Tuhan. Kalaupun pelayanan saya terhambat gara-gara tidak ada motor, toh itu juga Tuhan yang berkehendak. Dia pasti tahu caranya menolong saya, dan betul. Dan sehingga saya berani berjalan walaupun ada persoalan-persoalan. Bagi orang lain, mungkin itu akan menjadi persoalan besar. Tetapi pengalaman saya dengan Tuhan menjadikan persoalan-persoalan itu bukannya tidak besar, tetapi saya memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga membuat saya kuat, membuat kita kuat, dan selalu menang di dalam persoalan. Bapak Ibu, apapun yang jadi persoalanmu hari-hari ini, ya, memang hari-hari ini menjadi hari-hari yang berat. Engkau yang berdagang mungkin daganganmu tidak terlalu laku hari-hari ini. Engkau yang berumah tangga mungkin ada persoalan-persoalan terkait dengan keadaan sekarang. Tetapi pastikan dulu bahwa kita adalah benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah yang sifatnya lahiriah, mari kita benarkan dulu, betulkan dulu persoalan-persoalan yang rohani. Ya. Kalau kita masih terikat dengan dosa seperti Adam, dia akan dengan bersusah payah mengerjakannya. Tetapi jika kita benar di hadapan Tuhan,
maka kita punya hubungan komunikasi yang baik dengan Allah. Karena kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita punya pengalaman-pengalaman yang akan meneguhkan hati kita. Kita akan kuat. Kita akan bangkit dari keterpurukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, rancangan keselamatan yang Bapa kerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami disempurnakan ketika Ia bangkit menang dari maut. Ini yang menjadi janji bagi kami bahwa kami bisa menang juga atas dosa. Namun kenyataannya Tuhan, kami banyak terpuruk di dalam kehidupan kami. Terpuruk di dalam dosa, terpuruk, terikat kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bersabarlah mengajar kami Tuhan, menuntun kami, agar kami mampu mematikan dosa yang masih merangsang tubuh jasmani kami, yang membuat kami jauh berlawanan dengan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mati dan bangkit bagi kami, dan kami juga akan bangkit karena kami juga mati atas dosa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sehingga kami akan keluar menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, hidup di dalam Tuhan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga persoalan-persoalan yang harus kami hadapi dengan kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya ini bisa dipahami, dimengerti, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan setiap pendengar, setiap jemaat umat-umat-Mu yang mendengarkan. Setiap persoalan kehidupan, pergumulan apapun yang dialami oleh umat-umat-Mu, biarlah kami semua sudah mengalami kebangkitan, sehingga kami Tuhan mampu menjalani, mampu melewati persoalan-persoalan ini dengan kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat-Mu di dalam kehidupan sehari-harinya, baik pribadi, baik rumah tangga, keluarga, anak-anak semuanya, pekerjaan, mata pencarian, dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan sertai dan lindungi. Biarlah juga mereka ada di dalam kuasa-Mu, sehingga mereka selalu hidup mengarahkan pikirannya kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Engkau ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga bersyukur karena kami sudah beribadah pada hari ini Bapa. Tuhan kiranya memberkati setiap, sekali lagi, orang-orang yang menyaksikan melalui channel YouTube maupun Facebook. Tetangga-tetangga kami Tuhan berkati. Kanan, kiri, depan, belakang kami, sekitar lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan memberkati. Berkati pemerintah mulai dari pusat, di daerah, di kabupaten, di kota, di kecamatan, lurah, bahkan sampai RT RW, Tuhan memberkati. Para keamanan TNI Polri Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan semua Tuhan berkati. Bahkan orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran yang tidak baik, yang ingin mengganggu keamanan stabilitas negara ini, Tuhan juga lawati. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami mengalami kemenangan bersama Tuhan, dan kami bersyukur kami masih bisa beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau sudahi rangkaian ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.